904-172. Saya Delia Andra Putri dengan NIM 223-04185. Nah, di sini kami membuat video untuk mewawancari podcast tentang temanya itu adalah komunikasi itu penting dalam manajemen. Sebelum melanjutkan videonya, mari kita perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faryemi. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dan saya juga saat ini sebagai bujang dua angkatan baru tahun 2024. Nah, langsung saja, Fari. Mengapa komunikasi efektif dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam manajemen? Nah, kalau kita melihat bagaimana manajemen sendiri, tentu manajemen itu berdasar pada POAC, Planning, Organizing, Executing, dan juga Controlling. Nah, di dalam keempat hal ini tentu sangat berorientasi pada yang namanya komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, maka pelaksanaan dari POAC sendiri akan lebih maksimal. Ketika komunikasi yang berjalan itu tidak baik, maka tidak akan menghasilkan bagaimana manajerial yang baik juga. Menurut Fari, apakah komunikasi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam manajemen? Tentunya di dalam komunikasi itu juga menjadi suatu bagian dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya pada saat ada seorang pimpinan ataupun ketua, ketika mengambil keputusan yang bermaksudkan artinya untuk kepada seluruh anggota ataupun karyawan, maka dia juga harus bagaimana bisa mengkomunikasikan keputusan tersebut dengan baik. Kalau kita melihat ataupun mempelajari di manajemen sumber daya manusia itu ada yang namanya bidang kepemimpinan, yang mana nantinya akan mempelajari bagaimana sih seseorang itu membentuk karakter kepemimpinan itu sendiri. Nah, di dalam kepemimpinan itu juga akan dipelajari bagaimana seorang pemimpin harus bisa komunikasi dengan baik sehingga ketika mengambil keputusan itu merupakan keputusan hasil bersama, bukan hanya satu ataupun dua pihak. Terus juga menurut Fari, kenapa sih komunikasi sering dianggap sebagai kunci dalam manajemen? Tentunya dalam komunikasi ataupun dalam manajemen itu merupakan hal sangat penting ketika kita melihat bahwasanya di manajemen ataupun di organisasi ataupun di perusahaan itu merupakan orang ketemu orang, bukan orang ketemu alam di sana. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain sesama manusia, justru dengan karakter ataupun latar belakang yang berbeda-beda juga akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Dengan hal itu, ketika kita bisa berorganisasi dengan baik, berkomunikasi yang baik, maka akan menimbulkan juga outputnya bagaimana organisasi atau perusahaan itu juga berjalan dengan baik. Terus juga apa sih dampak buruk dari komunikasi yang buruk dalam sebuah organisasi? Kalau kita berkomunikasi dengan buruk, misalnya ketika suatu karyawan berkomunikasi dengan karyawan yang lain, namun ketika berkomunikasi itu buruk, maka akan menimbulkan perasaan ketersinggungan, kemudian tidak nyaman dan lain sebagainya. Yang mana nantinya hal-hal ini akan membuat karyawan tersinggung ataupun sampai akhirnya bisa jadi perkelahian ataupun hal-hal yang nantinya ketika kita bawa ke perusahaan yang besar, ketika tidak bisa menjalankan komunikasi dengan baik, maka perusahaan tersebut tidak akan juga bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, gimana pengalaman komunikasi yang penting dalam manajemen? Kebetulan saya pribadi saat ini merupakan staf dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Maka saya juga harus mengatur bagaimana komunikasi saya dengan baik. Nah, pertanyaan tersebut, bagaimana nantinya komunikasi saya dengan yang lain itu juga menjadi lebih baik. Pengalaman saya pribadi, saya membangun komunikasi ataupun public speaking saya itu dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama. Ketika saya masih SMP, saya mulai mempelajari bagaimana berkomunikasi ataupun berbicara di depan orang itu dengan baik. Kemudian saya sampai saat ini saya terus bagaimana belajar. Nah, ketika saya di organisasi, saya juga harus mengaplikasikan bagaimana berkomunikasi yang baik, karena ketika saya berada di Badan Eksekutif Mahasiswa, itu tingkatannya bukan hanya di prodi saja, bukan hanya di fakultas saja, tapi saya juga ketemu dengan orang-orang yang ada di universitas, baik itu di internal UNRI ataupun di luar UNRI itu sendiri. Apa pelajaran yang berharga
saja dari pengalaman berkomunikasi? Nah, pelajaran itu sendiri tentunya sangat luar biasa ya, karena saya membangun komunikasi atau public speaking ini dari sekolah menengah pertama SMP, dan kemudian di tahun 2023 saya memberanikan diri pada saat itu untuk mengikuti ajang pemilihan putra-putri kampus Provinsi Riau. Nah, di sana saya juga membangun ataupun bagaimana ngetes diri saya bagaimana berkomunikasi yang baik, karena ketika saya sudah mengikuti hal itu, saya tidak hanya bertemu dengan mahasiswa yang ada di Provinsi Riau ataupun di Pekanbaru saja, tapi juga saya pernah bertemu dengan mahasiswa di Sumbar, kemudian juga saya untuk di Riau sendiri saya juga berkomunikasi dengan mahasiswa di Kuansi, kemudian di Bengkalis. Nah, itulah yang menjadi pengalaman saya untuk berkomunikasi tidak hanya di internal kampus tapi juga di eksternal kampus. Menurut Fahri, bagaimana sih komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi budaya organisasi? Nah, ketika kita berbicara terkait komunikasi, tentu outputnya juga akan membangun bagaimana budaya organisasi tersebut. Ketika kita bisa dan mampu berkomunikasi dengan baik, maka juga akan membuat bagaimana komunikasi di antara sesama anggota ataupun budaya di suatu perusahaan atau organisasi juga akan baik. Nah, ketika hal itu dibiasakan berkomunikasi dengan baik, maka juga akan menimbulkan budaya organisasi yang baik pula. Kan teknologi sekarang sudah makin berkembang pesat nih. Apakah teknologi itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi dalam manajemen? Tentunya dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan juga era globalisasi yang semakin marak, maka komunikasi melalui teknologi itu merupakan suatu hal yang selaras. Karena kalau kita berbicara dulu, orang ketika berinvestasi ataupun ketemu dengan investor ataupun ketemu dengan rekan kerja, itu harus ketemu langsung, harus face to face. Nah, kemudian di zaman sekarang dengan pemanfaatan teknologi, kita juga ada yang namanya Zoom dan juga Google Meet, yang mana yang bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang yang ada jauh di luar, baik itu di luar Pulau Sumatera ataupun di luar Indonesia gitu. Nah, jadi keterbatasan dari zaman dulu yang di bidang komunikasi justru dengan adanya teknologi di zaman sekarang makin memudahkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang di baik itu di Pulau Sumatera, baik itu di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Menurut Fahri, dalam konteks perubahan organisasi, bagaimana sih komunikasi dapat membantu anggotanya beradaptasi dengan perubahan tersebut? Ketika di organisasi tentu akan ada yang namanya perubahan kita. Nah, ketika perubahan pimpinan itu juga harus disertai dengan bagaimana pimpinan tersebut harus berkomunikasi dengan baik. Itulah pentingnya komunikasi tersebut. Dengan komunikasi yang baik, kemudian dengan pimpinan yang baru berkomunikasi yang baik, maka keanggotaan juga akan semakin solid. Tidak hanya pimpinan saja yang ingin kemajuan dari organisasi tersebut, tapi juga dari keanggotaannya juga ingin maju ketika sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjaga komunikasi? Ketika kita di organisasi ataupun perusahaan, tentu kita akan melihat apapun menjadi tantangan itu, kebiasaan itu, ketika orang capek, ketika orang sedang ada masalah, maka akan timbul bagaimana komunikasi yang cukup buruk. Nah, hal itulah yang juga biasanya terjadi di organisasi ataupun perusahaan. Nah, itu yang menjadi tantangan dari karyawan ataupun anggota organisasi, bagaimana mengatur emosional dirinya sehingga ketika nanti berkomunikasi ataupun bermuncul dengan organisasi ataupun perusahaan, maka juga akan mempertimbangkan komunikasi itu yang baik sehingga tantangan-tantangan tersebut itu bisa diminimalisir. Terus menurut Fahri, bagaimana cara supaya memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada tim jelas dan mudah dipahami? Di dalam komunikasi justru kalau ketika kita ingin menyampaikan ke hal yang ramai, kita juga harus menggunakan kata-kata yang bisa diserap oleh anggota kita. Nah, ketika kita berkomunikasi itu kita harus memilih kosakata yang sekiranya semua orang itu paham. Nah, ketika kita menjelaskan apa yang kita ingin
kan menggunakan kosakata yang umum. Nah, itu juga akan membuat bagaimana anggota itu cepat paham ataupun mengerti dengan arahan yang pimpinan sampaikan ataupun ketua sampaikan dengan pimpinan ataupun komunikasi dari bahasa yang baik juga akan membuat anggota itu mengerti tentang arahan yang disampaikan, sehingga juga akan meminimalisir bagaimana kesalahan-kesalahan ataupun miskomunikasi yang terjadi di organisasi ataupun perusahaan. Nah, mungkin itu saja dari video wawancara kami, dan terima kasih juga kepada Fahri yang sudah mau diwawancara. Dan terima kasih juga untuk Fahri telah mau ngasih ilmu-ilmunya kepada kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.